selesai. Oke, kita lanjutkan diskusi kita di stoikiometri. Ya, kemarin kita sudah diskusi bagaimana sebuah rumus empiris dan rumus kimia dari sebuah molekul itu diketahui ya. Ada setup-nya, kemudian kita juga sudah menghitung, yang menentukan ada namanya massa molar, massa molekul relatif, dan sebagainya. Konsep mol, nah kita akan lanjutkan. Nah itu semua kita gunakan dalam the heart of chemistry ya, jantungnya kimia, reaksi kimia, reaksi kimia. Nanti kita kan perlu menghitung berapa banyak produk, berapa banyak reagen dan sebagainya. Oke, jadi kita lanjut. Ya. Nah, pertanyaan yang mendasar setelah kita punya knowledge tadi tentang mol, tentang massa molar, massa molekular relatif adalah ketika kita terapkan di reaksi kimia. Ya. Nah, ini ketika reaksi kimia adalah berapa banyaknya produk yang bisa saya dapatkan kalau saya mencampurkan A dan B, A jumlahnya sekian, B jumlahnya sekian. Ya. Atau dibalik, saya ingin produknya sekian gram, maka saya perlu menyiapkan berapa saja. Ya. Berapa jumlah reagen A, jumlah reagen B yang saya perlukan. Oke. Maka ini menjadi jantungnya perhitungan fisika di kimia, ya, stoikiometri. Nah, stoikiometri adalah studi kuantitatif tentang jumlah reaktan dan produk yang diperlukan dalam sebuah reaksi kimia. Oke. Kita sudah kenal adanya massa dan jumlah mol sebelumnya ya. Kita tahu misalnya ada reaksi A ditambah B mungkin ya. A menjadi B. Okay. Nah, A berapa, B berapa. Kita tahunya kalau saya memiliki A berapa gram, saya akan dapatkan B berapa. Okay. Maka umumnya kita mempunyai bahan kimia itu dalam satuan berat, ya, gram, kilogram. Maka kalau misalnya saya memiliki urea 1 kilogram, itu akan menghasilkan nitrogen yang diserap oleh tanaman berapa. Okay. Maka kita perlu menghitung dari massa, kita ubah ke mol. Ya. Kenapa seperti ini ya? Karena semua reaksi kimia terjadi karena rasio jumlah. Ya. Rasio jumlah. Kita misalnya ada 2 hidrogen plus 1 oksigen jadi 2H2O. Oke. Ini kan reaksinya ini jumlah molekul, bukan massa. Ya. Massanya berbeda. Maka reaksi kimia berdasarkan pada jumlah mol. Oke. Nah, sedangkan produk atau reagen umumnya terdapat dalam satuan massa, kilogram, atau mungkin nanti volume. Ya. Maka kita perlu konversi antara massa menjadi jumlah mol. Oke. Dengan massa molar yang kemarin kita pelajari. Demikian juga ketika sudah jadi reaksinya, kita ingin tahu produknya berapa, kembalikan lagi ke massa. Oke. Kira-kira in a nutshell seperti itu. Oke. Nah, contoh respirasi selular dalam tubuh makhluk hidup yaitu memecah molekul glukosa, ya, gula menjadi air dan CO2. Reaksinya kira-kira seperti itu. Oke. C6H12O6. Oke, ditambah O2. Menjadi CO2 plus H2O. Oke. Nah, ini ada dalam reaksi kimia nanti kita akan pelajari ada sesuatu di belakangnya nih. EQLS itu apa? Oke. Nah, ini untuk menunjukkan state atau apa ya, kondisi fisis ya. EQ itu maksudnya adalah dalam larutan air, aqueous ya. L artinya dia cairan, sebuah liquid. Oke. S padatan atau endapan, dan G adalah gas ya. Nanti tidak bingung kalau ada seperti ini. Oke. Nah, ini artinya ada sebuah molekul glukosa yang terlarut di dalam air bereaksi dengan oksigen yang terlarut di dalam air menghasilkan CO2 yang terlarut di dalam air dan air itu sendiri ya, cairan. Oke, maka kita disuruh mensetarakan
reaksi kimia di atas. Oke. Bagaimana mensetarakannya? Tidak dibahas di sini ya. Sudah pada bisa kan? Ya, kita recap sedikit. Oke. Kita setarakan atom per atom. Ini kan ada 3 atom ya. Atom C, atom H, dan atom O. Di sisi sini juga ada atom C, atom H, dan atom O. Oke. Maka kita setarakan dulu atom C misalnya. Oke. Kita ingin setarakan atom C. Ya, sesuai apa? Hukum konservasi atom kan, jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom setelah reaksi ya. Tidak ada atom yang dimusnahkan atau diciptakan, dia hanya ditata ulang saja. Ya, misalnya C ini awalnya di molekul glukosa, kemudian kita tata ulang menjadi molekul CO2. Oke. Maka kita lihat di sini. Ini kita ambil 1 ya. Kita berikan tanda 1 saja. 1 C6H12O6 ditambah A atau X ya. XO2 menjadi YCO2 plus ZH2. Oke. Maka kita akan setarakan C-nya dulu. Di reagen sebelum terjadi reaksi jumlah atom C adalah 1 kali 6. Oke. Setelah reaksi atom C menjadi berapa? Y ya. 1 kali Y. Berarti 6 kira-kira Y-nya sama dengan 6. Oke. Sekarang hidrogen. Sebelum reaksi atomnya ada 12. Oke. Jadi 00. Setelah reaksi dia ada Z kali 2. 2Z. Dengan demikian Z-nya sama dengan 6. Ya. Kita sudah dapatkan Y6Z6. Tinggal X, ini nilai O. O sebelum reaksi ada 6. 6 kali 1 ya. 6 kali 1 ditambah 2 kali X. 6 plus 2X. Setelah reaksi, dia ada 2Y. Karena kita Y-nya sudah tahu Y-nya 6. Berarti ada 12 ya. 12 ditambah Z, 1Z. Z-nya juga 6. Oke. Maka kita dapatkan 6-nya bisa dicoret. Ya, 2X sama dengan 12. Maka X sama dengan 6. Oke. Oh, dengan demikian reaksi setaranya C6 H12 O6 ditambah X-nya tadi berapa? 6. Ya, 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6 H2. Ya, itu reaksi setaranya. Nah, sekarang kita masuk ke stoikiometrinya. Jika glukosa yang dikonsumsi adalah 856 gram, kira-kira berapa massa CO2 yang dihasilkan? Oke. Nah, ini kita sekarang sudah lihat, ini sudah perbandingannya atom. Ya, 1 molekul glukosa ditambah 6 molekul oksigen menjadi 6 molekul CO2 ditambah 6 molekul H2O. Ya. Bisa juga 1 lusin glukosa ditambah 6 lusin oksigen menjadi 6 lusin CO2 tambah 6 lusin H2O. Kita juga ganti dengan 1 rim ya. 500 buah ya, 1 rim ya. 1 rim glukosa reaksi dengan 6 rim oksigen menjadi 6 rim CO2 plus 6 rim H2O. Kita juga bisa ganti dengan 1 mol C6H12O6 ya. Bereaksi dengan 6 mol O2 menghasilkan 6 mol CO2 plus 6 mol H2. Ya. Jadi ini reaksinya secara perhitungan atom, rasio atom yang terlibat dalam reaksi. Oke. Maka kita juga harus ubah ini menjadi rasio atom untuk menghubungkan. Ya. Maka kita ubah jumlah mol glukosa. Berapa massa dibagi massa molekular relatif. Ya. 856 gram dibagi massa molekular relatifnya berapa untuk glukosa? Nggak ada kuncinya. Oke, hitung aja. C-nya di berapa? 12,01 ya. C 12,01 H
1,008 O 16,0 ya. Berarti C6 H12O6 ya kira-kira 72,06 C-nya H 1012,08 09 010 10 ya 12,1 ya kira-kira ya. Tambah O kali 6, 16 kali 6. 89. Oke. 6, 1, 0, 18 dibagi 180,10 gram per mol. Maka kita dapat satuannya seper mol. Ini apa? Mol. Ya. Berapa mol ini? 856 dibagi 180,1. Oke, ada yang membantu menghitungkan? Berapa mol kira-kira? Kalkulator. Berapa? Bapak izin menjawab 4,75. Oke, 4,75. Terima kasih, Mbak. Iya, Pak. 4,75 mol. 4,75 mol. Ya. Nah, ini sekarang rasionya sudah molar. Artinya 4,75 mol. Ini bereaksi dengan 6 kalinya 4,75 mol. Menghasilkan 6 kalinya 4,75 mol. Dan menghasilkan 6 kalinya 4,75. Ya. Berarti mol CO2 yang dihasilkan kira-kira 6 kalinya. Ya. Karena setiap satu molekul glukosa menghasilkan 6 molekul CO2. 4,1 mol glukosa menghasilkan 6 mol. 4,75 mol menghasilkan 6 kali 4,75. Oke. Hasilnya berapa ini? 89 berapa? 28,5, Pak. Oh, oke. 9,5 kali 3 ya, 28,5 mol. Nah, sekarang kita ditanyakan massa. Massanya berapa? Massa dari CO2 adalah jumlah mol kalikan massa molekular relatif. Ya. 28,5 dikalikan CO2 berapa? C 12,01 O 16 berarti 32 ya. 44,01. 44,01. Ya, ini satuannya mol, yang ini gram per mol. Molnya jadinya hilang ya, tinggal gram. Nah, itu yang kita dapatkan. Berapa? 28,5 kali 44,01. Izin menjawab, Pak. Oke. 1254,29. 254,29 gram ya. ya. Iya, Pak. Wah, banyak sekali ternyata. Oke. Hampir 1 kilo ya. Jadi kira-kira 0,8 kilo glukosa itu menghasilkan 1/4 kilo CO2. Oke. Cukup banyak ya. Nah, iya, karena molekulnya menjadi lebih banyak oksigennya. Oke. Nah, ini menjadi insight-nya. Bahan bakar yang kita pakai, bensin, Pertamax, Pertalite, solar, gas, dan segala macam ini ketika dibakar menghasilkan CO2 yang sangat besar. Oke. Yang menghasilkan greenhouse effect. Ya, jadi perubahan iklim dan sebagainya kita masih bisa rasakan sekarang ya. Sudah bulan April, di tempat saya masih hujan. Ya. Tadi pagi masih sempat mati lampu. Ya, untung pas kuliah sudah hidup lagi. Ya. Jadi kita harus cukup sadar untuk menghemat ya, pemakaian energi. Ya. Kita turunkan, reduce carbon footprint yang kita hasilkan. Ya. Kalau Anda pas ke kampus nanti jam makan siang, ya makan siangnya cuma di kantin depan kampus, ya jalan kaki lah, nggak usah nyalain motor. Oke, untuk menghemat.